Shalom Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Amin. Mari kita mau mulai good news. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bertemu kembali di acara good news. Kami berdoa Tuhan, biarlah Kau mengurapi setiap kami. Baik hamba-Mu yang membawa renungan maupun setiap kami yang mendengar renungan ini. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar lewat firman-Mu, hidup kami boleh dikuatkan, hidup kami boleh diubahkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, malam hari ini saya akan membawa satu topik, percaya kepada janji Tuhan. Amin. Dalam hidup ini Bapak Ibu, apa yang kita percayai akan kita alami. Kalau Bapak Ibu percaya yang negatif, maka yang negatif akan terjadi dalam hidup Bapak dan Ibu. Contohnya yang paling gampang, saat-saat ini kita lagi takut dengan virus corona. Mungkin itu membuat bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia ketakutan. Amin. Takut kena COVID-19. Seandainya itu terjadi kepada Bapak Ibu gimana? Itu yang akan membuat kita takut, cemas, khawatir. Dan Ayub berkata, apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Saya berharap ini tidak terjadi kepada Bapak dan Ibu. Dan saya percaya juga, kalau kita percaya hal yang positif, maka hal yang positif akan kita alami. Amin. Kalau kita percaya janji Tuhan, kita akan mengalami. Akan ada apa? Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, iman, pengharapan, kesembuhan, mujizat akan kita alami. Amin Bapak Ibu. Malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca kebenaran firman Tuhan di Mazmur 12 ayat 7 sampai 8 tentang janji Tuhan. Saya akan baca ayat ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagai perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau yang akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Amin Bapak Ibu. Yang pertama yang kita boleh dapat dari ayat ini, pertama, janji Tuhan itu ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Seperti lagu yang sering kita nyanyikan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Ayat A, lagu ini mengingatkan kita bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Seperti fajar yang pasti akan muncul di pagi hari. Dan demikian juga janji Tuhan. Amin. Dan dikatakan tidak pernah terlambat. Amin. Saya percaya Tuhan tepat pada waktu. Mungkin kita sering terlambat ke toko, terlambat ke sekolah, terlambat ke kantor, bahkan terlambat ke gereja. Tapi Tuhan janjinya tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Manusia bisa ingkar janji. Amin. Suami, istri, anak kadang-kadang tidak menepati janjinya. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kenapa? Karena Tuhan selalu menepati janjinya. Satu hal yang tidak bisa dilakukan Tuhan, Dia tidak bisa tidak menepati janjinya. Kenapa? Dia udah terlanjur berjanji di firman-Nya buat kita. Amin. Saya mengharapkan Bapak Ibu untuk membaca Alkitab. Karena di Alkitab ada begitu banyak janji Tuhan. Bisa Bapak Ibu temukan. Ingatkan Tuhan lewat doa janji itu. Amin. Kalau Bapak Ibu sakit, ingatkan bahwa dalam nama Yesus bilurnya sudah menyembuhkan aku. Kalau Bapak Ibu takut sama COVID-19, ingatkan Mazmur 91 bahwa penyakit menular tidak akan menimpa aku. Amin. 10.000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan tidak akan menimpa aku. Ingatkan janji Tuhan. Kalau ada masalah ekonomi, ingatkan bahwa aku akan terus naik, tidak akan turun. Anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta. Ingatkan, tokoku diberkati, usahaku diberkati, bisnisku diberkati. Amin. Tuhan sangat senang kalau kita ingatkan janji-janjinya. Karena apa? Karena janji Tuhan itu seperti vitamin. Amin. Kita makan vitamin supaya tubuh kita kuat. Demikian juga janji Tuhan akan membuat rohani kita kuat. Amin. Dan juga dikatakan seperti oksigen di pagi hari. Kita butuh oksigen yang segar. Amin. Demikian juga janji Tuhan akan membuat kita fresh, exciting, semangat. Saya percaya orang yang ada janji Tuhan, hidupnya akan terus semangat. Apapun kondisinya, apapun masalahnya, dia akan tetap semangat. Amin. Hal yang kedua, janji Tuhan itu Tuhan sendiri yang menepatinya. Tadi ayat 7 katakan engkau Tuhan yang menepatinya. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Tuhan yang menepatinya, dia akan pakai caranya sendiri. Saya percaya sebelum janji Tuhan digenapi, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Amin. Saya percaya itu saudara. Jadi Tuhan punya cara untuk menepati janjinya.
sekalipun itu kematian atau maut, tidak akan saudara, sebelum janji Tuhan itu digenapi, itu tidak akan menimpa Bapak dan Ibu. Amin. Dicerita di Alkitab saudara tentang Tuhan Yesus sendiri saudara. Berapa kali Yesus mau dilempar, mau dirajam sama ahli Taurat orang sebagainya, tapi tidak bisa. Alkitab berkata belum waktunya. Yesus tidak bisa dibunuh. Kenapa? Karena Yesus destininya, dia matinya disalib. Amin. Untuk menebus dosa Bapak dan Ibu. Jadi Yesus destininya bukan dilempar batu ataupun dirajam seperti Stefanus. Tuhan Yesus harus matinya disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Saya percaya sebelum janji Tuhan digenapi saudara, tidak ada yang bisa menggagalkan sekalipun itu maut. Tapi kalau janji Tuhan sudah genap, saya percaya kita akan dipanggil pulang ke sorga. Sekalipun kita tidur, kita bisa dipanggil pulang ke sorga. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, janji Tuhan ada agenda pembentukan dan peperangan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, setiap janji Tuhan yang berikan, Tuhan mau karakter kita juga berubah. Amin. Tuhan mau kita menjadi Kristen-Kristen yang dewasa, bukan Kristen-Kristen anak-anak atau bayi. Saudara. Lewat janji Tuhan, karakter kita boleh diubahkan. Contohnya Yusuf, saudara. Yusuf ketika menerima janji Tuhan, dia harus melewati banyak yang tidak enak. Amin. Pertama dia dimasukin ke sumur, terus dia dijual ke Potifar sebagai budak, dan dia juga masukin penjara. Dia harus melewati proses yang gak enak. Tapi setelah janjinya digenapi, amin, Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Luar biasa, dia mempunyai karakter yang humble. Kenapa? Karena dia diproses oleh Tuhan. Dan peperangan, kenapa saudara? Peperangan, karena Tuhan mau kita berperang, dilatih untuk berperang. Karena dunia yang ada tempat ini, tempat kita dilatih untuk berperang. Seperti bangsa Israel saudara, ketika dia harus merebut Kanaan, dia harus berperang. Walaupun tanah Kanaan sudah diberikan kepada bangsa Israel, tapi bangsa Israel harus berperang merebut tanah perjanjian itu. Amin. Saya percaya kita dilatih. Kenapa? Karena iblis tidak senang. Dia akan segala cara untuk menggagalkan janji itu dalam hidup kita. Tapi ingat saudara, janji Tuhan berkata engkau senantiasa menjaga kita. Saya percaya janji Tuhan itu yang akan menjaga, menopang Bapak dan Ibu. Dan janji itu akan yang membuat kita menang dalam peperangan. Amin Bapak Ibu. Yang keempat, janji Tuhan itu melatih kita melihat yang tidak kelihatan atau hal-hal yang supranatural. Amin Bapak Ibu. Saya percaya dengan janji Tuhan, apa yang mustahil akan menjadi mungkin. Mungkin mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya percaya, amin. Dan juga dengan janji Tuhan kita akan dilatih untuk melihat hal-hal yang supranatural. Artinya apa? Kehidupan kita akan dibawa kepada kehidupan yang supranatural di atas kehidupan normal kita. Amin. Kita akan melihat janji-janji Tuhan, hal-hal yang ajaib Tuhan terjadi dalam hidup Bapak dan Ibu. Amin. Saya percaya dalam renungan singkat ini, saya berdoa biarlah apa yang saya sampaikan malam hari ini bisa menjadi kekuatan bagi Bapak dan Ibu. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan tentang janji Tuhan yang dahsyat. Kami percaya kalau Engkau berjanji, Kau pasti menepatinya dalam hidup kami. Terima kasih, berkati setiap kami yang mendengar. Biarlah Tuhan kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan dengan janji Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati Bapa dan Ibu. Takkan ku goyah sebab Yesus